Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala nabiyyina al-mustafa al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya, kita murojaah sedikit apa yang telah pernah kita ambil pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana terakhir pembahasan kita pada pertemuan lalu. Angkat suaranya. Hukum asal ibadah dan adab. Kita sudah menyebutkan kaidah masing-masing dari keduanya, baik berkaitan dengan perkara ibadah maupun berkaitan dengan perkara adab. Taib. Pertanyaan. Sebutkan contoh yang dikecualikan dari perkara ibadah dan satu contoh dari perkara adab yang diperkecualikan dari kaidah. Siapa yang bisa? Kan kita bilang kemarin hukum asal perintah dan larangan masalah ibadah apa? Hukum asal perintahnya wajib, hukum asal larangannya adalah haram. Dan ada kita perkecualikan, sebagaimana juga dalam perkara adab. Kita peringan nih kita peringan soalnya. Sebutkan dalam perkara adab saja dulu. Hal yang diperkecualikan dari kaidah. Yang tadinya hukum asalnya adalah wajib, yang tadi hukum asal perintahnya adalah sunnah, ternyata itu adalah wajib. Yang tadi hukum asalnya larangannya adalah makruh, ternyata itu adalah haram. Coba sebutkan contohnya. Silakan. Bisa Anda lihat buku? Belum murojaah? Tidak apa-apa, baca buku. Qala Imam Syafi'i, al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu yang kalian miliki itu adalah apa yang kalian bawa masuk keluar kamar mandi, keluar masuk kamar mandi, itulah yang kita miliki. Tapi untuk apa ini gunanya? Mengingatkan. Kapan kita lupa, ini mengingatkan kita. Tapi hukum asalnya apa yang kita pahami itulah ilmu yang kita miliki. Baik. Minum pakai tangan kiri. Itu apa hukumnya? Hukumnya makruh menjadi haram. Hukum asalnya perkara adab adalah makruh, tapi dia adalah hukumnya haram. Kenapa? Karena kita dilarang meniru syaitan. Apa hadisnya? Dihafal hadisnya? La taqulu bishimal fa inna syaitan ya'kul bishimal. Jangan kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan pakai tangan kiri. Melarang orang kafir saja dilarang, apalagi syaitan, bosnya orang kafir. Ya, kita pilih salah satunya. Pilih. Ada wafer, ada apa ini? Dilan. Ini personal branding. Terserah mau pilih satu mau ya. Wayakum. Siapa lagi mau jawab? Saya bikin pertanyaan lagi. Taib. Tadi kita bicara masalah bertasyabuh dengan orang kafir. Apa hadis yang melarang kita bertasyabuh dengan orang kafir? Pertanyaan mudah. Silakan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadis ini? Sudah dicatat kemarin. Apa yang antum pahami tentang hadis itu? Apa artinya dulu hadis itu? Maka dia termasuk dari mereka. Baik, perkataan termasuk dari mereka berarti kafir juga dong hukumnya. Kan meniru orang kafir sama hukumnya dengan orang kafir, berarti dia juga kafir. Betul begitu atau bagaimana? Antum meniru orang kafir dalam hal perayaan ulang tahun. Orang kafir dari antara agamanya itu ada perayaan acara ulang tahun. Antum mengikuti acara ulang tahun itu berarti antum merayakan ulang tahun, hukumnya kafir juga. Kan fahuwa minhum sama dengan mereka.
Hukum asal yang sama dengan sesuatu itu hukumnya juga sama. Sesuatu yang menyerupai sesuatu hukum dihukumi sama. Berarti antum bilang tadi siapa yang menyerupai orang kafir maka sama dengan mereka. Berarti sama-sama kafir. Bagaimanakah? Coba jelaskan. Itu yang paling penting pemahamannya terhadap hadis itu. Ada apa yang antum pahami dari itu kemarin? Anda sudah jelaskan kemarin. Antum masih ingat? Sampai di situ Ji? Ya, sini maju, ambil hadiahnya. Ambil. Siapa yang paham maksudnya ini hadis? Tidak ada? Baik. Nah, waktu kita maghrib tidak lama ya, sebentar aja. Kita langsung aja dulu. Bab baru ini cukup panjang. Baik. Kita masuk sekarang bab berikutnya itu babun nahi. Bab berkaitan dengan persoalan larangan. Bab persoalan larangan, babun nahi. Taib. Definisi dulu, apa itu nahi? Taib. An-nahyu qaulun yatadammanu talabul kaf ala wajhil isti'la bi sighatin makhsusah. Nah, artinya yaitu permintaan untuk berhenti melakukan sesuatu dari yang tinggi menuju yang rendah. Ya, ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah artinya itu. Dengan bentuk yang khusus yang digandengkan dengan lam larangan. Misalnya la takzib, jangan bohong. La tajlis, jangan duduk. La tusyrik billah, jangan kamu persekutukan Allah. La ta'uqqa walidaik, jangan kalian berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Itu la nahiyah namanya. La larangan. Ada la larangannya, itu menunjukkan larangan. Misal seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tattabi ahwa alladzina kazzabu bi ayatina. Janganlah engkau ikuti wahai Muhammad hawa nafsunya orang-orang yang mendustakan ayat kami. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Baik. Begitu juga bentuk lainnya seperti kata-kata diharamkan. Bukan hanya kata-kata jangan, tapi kalau ada kata-kata diharamkan juga itu berarti adalah larangan. Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan seterusnya. Taib. Begitu juga yang mengandung kata-kata apa? Larangan, seperti kata-kata pengharaman, diharamkan, ada kata-kata diharamkan di situ. Atau ada kata-kata laknat di situ. Misalnya la'anallah akil riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katiba wa qalahum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang dimakan dengan riba, dua saksi riba dan juru tulis riba, dan mereka sama dalam hal dosa. Itu ada kata-kata apa? Laknatnya. Itu larangan juga itu. Taib. Jadi sudah ada beberapa bentuk. Jadi bentuk-bentuknya itu macam-macam modelnya larangan itu. Ada dalam istilahnya mahzur, ada mamnu', ada muharram, ada mal'un, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk larangan. Mahzur itu dilarang, mamnu' itu dilarang, ya, muharram itu dilarang. Semuanya bentuk-bentuk apa? Larangan. Berkaitan dengan bab larangan ini, Nabi SAW bersabda, ma nahituku anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya larang kepada kalian maka
jauhilah sesuai dengan tidak sesuai dengan jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Saya ulangi, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang saya larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang saya perintahkan lakukan sesuai dengan apa? Kadar kesanggupan kalian. Jadi menjalankan perintah sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi menjalankan perintah Allah, perintah Rasul itu sesuai dengan kemampuan. Sedangkan menjalankan atau menjauhi larangan sesuai dengan atau sesuai dengan ketentuan. Paham? Bisa dibedakan? Kalau menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan. Sedangkan menjauhi larangan sesuai dengan aturan. Tidak ada sesuai kemampuan di situ. Sesuai aturan, apa yang dilarang tinggalkan. Tidak ada sesuai kemampuan di situ. Tapi kalau menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan, menjalankan larangan sesuai dengan ya aturan atau ketentuan, sesuai dengan aturan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kalau perintah itu ya sesuai dengan batas kemampuan kita. Kapan diperintah sholat berdiri tidak mampu bisa duduk dan seterusnya. Kapan diperintah puasa tidak mampu puasa boleh dikodok di hari yang lainnya seperti musafir, orang sakit. Kapan tidak mampu bayar zakat, tidak wajib baginya zakat. Kapan tidak mampu haji, tidak wajib baginya haji dan seterusnya. Ini bentuk perintah. Tapi dalam bentuk larangan, baik. Maka sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, hukumnya tidak boleh didekati, tidak boleh dikerjakan. Baik. Bagaimana kalau kita kerjakan itu larangan? Mana yang lebih besar dosanya? Melanggar perintah atau mengerjakan larangan? Nah, melanggar perintah. Apa kaidahnya? Siapa tadi yang menjawab melanggar perintah? Kenapa bisa melanggar perintah lebih besar dosanya? Nah, sama-sama aja. Larangan dengan perintah sama berdosa toh, tapi mana yang lebih besar dosanya? Mana tadi yang menjawab? Lanjutkan, sempurnakan jawabannya. Antum tadi yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Anda sebelah sini Anda dengar. Tidak mau tuh dikasih hadiah, aku baru tunjuk. Nah, Anda sudah pegangan ini. Berarti mau Anda kasih siapa yang sempurnakan. Bagian sini tadi yang jawab. Sini. Siapa jawab? Apa jawabannya? Jangan takut, saya tidak makan orang. Saya ulangi pertanyaannya. Mana yang lebih besar dosanya? Menjalankan perintah atau melanggar perintah atau mengerjakan larangan? Dan kenapa bisa? Coba deh, waktu tak. Ini pembahasannya lumayan panjang. Cepat deh, waktu. Ada yang bisa jawab? Tadi sudah betul ya? Iya, tadi pagi sini saya dengar tadi menjawab. Ya, silakan. Apa melanggar perintah lebih besar dosanya? Nah, kenapa bisa? Karena perintah itu wajib. Kalau menjauhi larangan kan juga wajib. Menjauhi zina wajib apa sunnah? Menjauhi mencuri wajib. Sama-sama wajib, sama-sama wajib ditinggalkan. Sama-sama wajib. Mengerjakan larangan lebih besar dosanya. Kenapa bisa? Sama aja, ini tahu juga perintah tapi tidak kerjakan. Apa bedanya? Siapa bisa jawab? Silakan. Bagus itu, berusaha berpikir. Tidak harus benar. Di sini tampaknya kita salah. Nanti kalau sudah di luar ceramah di depan orang baru usahakan jangan salah. Karena orang mengambil ilmu kita. Kalau di saat kita belajar jangan takut salah. Ya. Lebih besar mudaratnya yang mana? Melanggar perintah. Kenapa bisa? Karena ini sudah dilarang juga. Kenapa sama-sama bermudarat? Ini sudah dilarang masih nak kerja? Sama aja kalau bermain itu namanya berfilsafat namanya itu. Jawaban berfilsafat namanya. Coba yang lebih ilmiah lagi jawabannya. Ayo, berusaha. Jangan takut salah.
Sudah betul itu usahanya. Nah, siapa lagi yang bisa jawab? Hah? Baik. Silakan. Karena sudah yang salah perintah ya. Karena sudah dikasihkan uzur untuk melakukannya langsung sekedar kemampuan, tapi kalau tidak dilakukan dosa besar. Dia sudah diberi uzur untuk melaksanakan sesuai kemampuan, tapi masih juga tidak dia kerjakan, begitu? Itu menunjukkan apa itu? Orang seperti itu sudah segitu mudahnya dan gampangnya perintah Allah, bahkan dikasih uzur jika tidak mampu dia melakukan sesuai perintah. Misalnya perintahnya berdiri, kalau tidak mampu berdiri boleh duduk sholatnya, tidak mampu duduk boleh berbaring. Saking segitunya uzur dalam agama kita. Tidak mampu berwuduk boleh tayamum. Nah, tapi tetap juga tidak kerjakan. Itu menunjukkan apa? Itu dia jawabannya. Barakallahu fiik. Ambil dua-duanya. Masya Allah. Nah, ini pertanyaan bergengsi ini, kaidah besar ini. Orang yang melanggar perintah itu menunjukkan apa? Kesombongan. Perintah Allah itu sesuai dengan kadar kesanggupan. Tidak mampu kita sholat berdiri, boleh duduk. Tidak mampu kita berwudu, boleh tayamum. Tidak mampu kita puasa di saat musafar, boleh kita mengkodok di hari-hari yang lain, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Kemudahan dari Allah. Bersama dengan itu tetap juga tidak mau dia kerjakan. Ini menunjukkan apa? Kesombongan. Dan kesombongan itu adalah sifatnya siapa? Iblis, laknatullah alaih. Dan inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim kaidahnya irtikabun nawahi, tarkul awamir a'zam indallahi min tihakin nawahi. Nah, itu kaidahnya. Tarkul awamir, meninggalkan perintah, lebih besar dosanya min intihakin nawahi, daripada melanggar larangan. Padahal sama-sama berdosa. Nabi Adam dan iblis sama-sama diusir dari surga. Bedanya, iblis tidak diberi uzur oleh Allah dan dilaknat sampai hari kiamat dan kekal abadi di neraka selama-lamanya. Sedangkan Adam alaihissalam ketika diusir dari surga dan turun ke bumi dihukum oleh Allah, beliau bertobat di bumi dan Allah terima tobatnya. Apa yang membedakan keduanya? Yang satu melanggar perintah karena kesombongan, yang satu mengerjakan larangan karena faktor dorongan. Dorongan apa? Hawa nafsunya. Nabi Adam tidak sombong. Nabi Adam tergoda, terpukau, tertipu oleh bujuk rayuannya iblis yang mengatakan bahwasanya Allah tidak melarang wahai Adam mendekati pohon ini sehingga dia namakan itu pohon khuldi, pohon kekekalan. Melainkan Allah tidak mau engkau kekal menjadi malaikat di dalam surga ini. Sehingga Adam terpedaya oleh kata-kata manisnya, bahkan iblis sampai bersumpah. Lalu Adam mendekati pohon tersebut bersama istrinya, lalu terbukalah pakaiannya sebagaimana diskisahkan dalam Al-Qur'an. Maka ini yang membedakan antara keduanya. Satu faktor dorongan syahwat, satu faktor dorongan kesombongan. Makanya sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya kesombongan, walaupun hanya sebesar misqal. Apa itu misqal? Sebesar biji sawi. Bahkan yang paling kecil lagi daripada itu. Sedikit saja kesombongan tidak masuk surga orang. Lalu apa itu kesombongan? Ghamtun nasi wa batarul haq, yaitu meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Jadi setiap orang yang menolak kebenaran itu namanya orang sombong. Sudah jelas baginya itu kebenaran, namun ditolaknya dengan akalnya, ditolaknya dengan perasaannya, ditolaknya dengan kebiasaannya, maka itu namanya orang sombong. Ini dia bahayanya, ya, kesombongan. Baik, kita masuk ke permasalahan berikut, poin berikutnya. Penulis mengatakan bahwasanya penyebab-penyebab larangan itu kembali kepada beberapa hal. Selalu saya ingatkan dalam taklim kita jangan lupa 5 poin ini. Definisi, hukum, kaidah, pembagian,
perbedaan. 5 poin ini harus selalu ada di catatan antum semua. Kalau ada ustadznya, siapapun ustadznya yang memberi rincian-rincian yang 5 besar ini, maka catat itu. Itulah intisari dari pembahasan. Jadi poin yang pertama adalah bahwa bentuk-bentuk larangan, bahwasanya larangan itu kembali kepada zatnya. Kepada zatnya. Permasalahan, misalnya ketika dikatakan oleh Allah atau Rasulnya, la taf'al, jangan kau lakukan ini misalnya. Tapi kita melakukannya, maka itu adalah perbuatan yang dilarang. Maka itu batil, tidak sah, walaupun zahirnya itu ibadah. Maka semua bid'ah dalam bungkus ibadah, kalau bukan perintah, maka itu tidak sah. Paham apa tidak? Semua bid'ah, walaupun zahirnya adalah ibadah, tapi tidak diperintah, maka itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Itu makanya dikatakan di dalam hadis Nabi, la nikaha illa biwali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Nah, orang ini menikah juga, zahirnya menikah, hanya saja satu syarat dia tidak penuhi, wali. Dia ada orang-orang saksi-saksi, dia ijab kabul, ya toh? Dia melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang pada umumnya menikah. Hanya saja satu yang tidak dia penuhi, yaitu wali nikah. Sah apa tidak nikahnya itu? Tuh salawat orang. Sah apa tidak nikahnya itu? Satu saja. Padahal ada di saksi-saksi, ada ijab kabul, saya terima nikahnya, ada ijab kabulnya. Hanya saja satu yang tidak dipenuhi, wali nikah. Sah apa tidak sah? Tidak sah. Walaupun dia menikah secara zahir, ada ijab kabulnya, ada saksinya. Nah, ini namanya kembali kepada zat yang dilarang, karena ada larangannya, la nikaha illa biwali. Begitu juga salat. Nabi mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, orang ini salatnya juga, mulai dari takbirnya, dia baca bacaannya, kecuali Al-Fatihah saja yang tidak dia datangkan. Dia baca bacaan rukunya, dia sujud, dia duduk antara dua sujud, dia duduk tasyahud akhir sampai salam. Hanya saja dia tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah, apakah sholatnya ini sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Karena dilarang oleh Nabi sholat tanpa Al-Fatihah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Atau dalam riwayat yang lain, man lam yaqra bi fatihatil kitab fa sholatuhu khidajun khidaj. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Taib. Yang kedua, larangan itu kembali kepada syaratnya. Yang tadi kepada zatnya, zat yang dilarang itu sendiri. Yang kedua ini berkaitan dengan larangan terhadap zatnya, terhadap syaratnya. Saya kasih contoh. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak sah itu ibadah yang dia lakukan. Contoh, larangan dari puasa di hari raya, bahwa Nabi melarang apa? Puasa di hari raya. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada orang puasa di hari raya yang kebetulan hari raya itu bertepatan dengan, misalnya hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Senin. Dia bilang, oh tidak, saya tidak puasa hari raya, saya puasa Senin, karena bertepatan hari raya Idul Fitri dengan hari Senin. Sah apa tidak puasanya? Tidak sah. Kenapa? Kan dia bukan puasa hari raya, dia puasa hari Senin, cuma kebetulan aja bertepatan dengan hari raya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak ada hadiah. Ini juga kaidah yang akan saya sebutkan sebentar. Kenapa tidak sah? Dia niatnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Niatnya dia puasa Senin, bukan puasa hari raya. Nah, kebetulan saja hari Senin bertepatan dengan hari raya. Sekarang pertanyaannya, kalau dia puasa dengan niat puasa Senin, puasa sah apa tidak? Puasa Senin tidak sah. Kenapa bisa tidak sah? Ayo jawab secara ilmiah, secara dalil, secara hujjah. Ayo. Mengutamakan hadis yang dilarang. Ahsanta. Tahu kaidahnya? Tahu bunyi kaidah? Tidak tahu. Baik, catat kaidahnya. Kaidahnya adalah al-hazir muqaddam 'alal mubih. Itu kaidah fiqhiyahnya. Al-hazir muqaddam 'alal mubih. Bahwa dalil-dalil yang melarang
Jika bertabrakan dengan dalil-dalil yang memerintahkan, maka dalil-dalil yang melarang lebih didahulukan daripada dalil yang memerintahkan. Al-hadir itu dalil-dalil yang melarang. Muqaddam itu lebih didahulukan. Alal mubih itu dalil-dalil yang membolehkan. Jadi semua dalil-dalil yang melarang itu lebih didahulukan daripada dalil-dalil yang membolehkan. Saya ulangi, dalil yang melarang lebih didahulukan daripada dalil yang memerintahkan. Contohnya lagi, hari Kamis, dia pengen puasa Senin Kamis, hari Kamis kebetulan bertepatan dengan Idul Adha. Boleh puasa apa tidak? Kenapa tidak boleh? Karena dilarang puasa di hari raya, bertepatan dengan puasa hari raya. Larangan berpuasa di hari raya atau di hari tasyrik misalnya 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu kan hari yang dilarang puasa. Kebetulan salah satunya itu bertepatan hari Kamis. Boleh tidak kita puasa? Tidak boleh, karena dari larangan lebih Sekarang ada pertanyaan menarik nih. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab dengan ilmiah? Kalau hari Arafah, hari Asyura, hari Arafah itu kan tahu besar pahalanya, toh? Hari Asyura juga begitu. Bagaimana kalau bertepatan dengan hari Sabtu? Nah, Nabi mengatakan tentang puasa hari Sabtu, la tasumu siyamas sabat illa mafturidu alaikum. Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali apa yang diwajibkan atas kalian. Yang diwajibkan, atau adapun puasa sunnah tidak boleh puasa. Illa, Nabi cuma memperkecualikan satu saja, yaitu puasa wajib saja. La tasumu siyamas sabat illa mafturidu alaikum. Sampai-sampai Nabi mengatakan, jika kalian tidak mendapatkan kulit kayu untuk berbuka, maka lakukanlah. Artinya saking segitunya Nabi menyuruh orang yang berpuasa di hari Sabtu untuk berbuka walaupun hanya dengan kulit kayu untuk membatalkan puasanya. Kulit kayu dimakan apa tidak? Tidak dimakan, tapi Nabi perintahkan kalau tidak ada yang kalian dapat makan kulit kayu untuk membatalkan itu apa? Puasa kalian hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Jadi kata ulama secara zahir dari larangan puasa hari Sabtu ini lebih tegas dan lebih keras dari puasa larangan di hari raya. Hari raya larangan juga, tapi tidak setegas larangan di hari Sabtu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau seandainya hari Arafah atau hari Asyura bertepatan dengan hari Sabtu? Kita puasa apa tidak? Puasa apa tidak? Puasa. Yang mana bilang tidak tadi? Yang mana bilang puasa dulu? Coba terapkan kaidah. Mana tadi? Yang menulis. Antum bilang apa tadi? Puasa apa tidak puasa? Tidak usah takut. Ana latih antum berpikir. Antum tulabul ilm, antum penuntut ilmu, harus jalankan otaknya berpikir. Kenapa? Antum bilang apa tadi? Puasa apa tidak puasa kalau bertepatan hari Sabtu, hari Arafahnya? Tidak, jawab dulu. Puasa apa tidak puasa dulu? Puasa apa tidak kalau bertepatan hari Sabtu? Kan saya sudah sebutkan barusan hadis larangannya. Puasa. Kenapa bisa? Kan Nabi bilang apa? Nabi bilang la tasumu syiamus sabat. Jangan puasa hari Sabtu. Antum bilang puasa, berarti antum melanggar Nabi antum. Apa kecualinya? Emang puasa Arafah wajib? Illa mafturidu alaikum. Nabi cuma memperkecualikan puasa wajib. Sekarang saya tanya, puasa Arafah hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Nah, sunnah. Berarti tidak dikecualikan. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ini ilmiah ini. Siapa yang bisa jawab? Ayo dijawab. Dari yang bisa jawab? Apanya tidak sah? Sebentar dulu, puasa dulu atau tidak dulu, itu dulu dijawab, baru saya itu untuk menjelaskan. Tidak boleh apa? Tidak boleh puasa Asyura atau Arafah di hari Sabtu. Kenapa bisa? Karena kita mendahulukan larangan daripada perintah. Baik, sekarang Anda mau tanya antum, kalau hari Asyura atau hari Arafah bertepatan di hari Sabtu, antum puasa apa tidak antum? Tidak. Begitu memang pengamalan antum selama ini? Atau baru tahu ini sekarang ini hadisnya? Baru tahu. Baiklah, kalau baru tahu nanti. Baiklah, bagus jawabannya karena dia berpegang teguh kepada kaidah tadi bahwa dalil larangan lebih didahulukan daripada dalil yang memerintahkan kalau dia bertabrakan. Siapa lagi yang mau menjawab?
Tadi bagian-bagian sini. Puasa apa tidak puasa? Ini teman antum sudah menjawab nih, satu orang tidak puasa tegas, dia memegang pada kaidah. Tidak mau dia goyang-goyang. Sedangkan puasa Arafah, puasa Asyura sunnah. Yang Nabi kecualikan la tasumu siyaman sabat illa mafturidu alaikum, kecuali yang diwajibkan atas kalian. Nah, puasa Arafah, puasa Asyura itu sunnah. Berarti tidak dikecualikan. Naam. Siapa yang mau menjawab? Tidak ada? Baik. Antum belajar bahasa Arab dah di sini? Belajar. Ana sarankan buka YouTube Niqashun baina Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad wa Syekh Albani an Siyam Yaumis Sabat. Niqash, diskusi atau debat antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan tidak boleh puasa di hari Sabtu walaupun bertepatan dengan hari Arafah, walaupun bertepatan dengan hari Asyura. Syekh Abdul Muhsin memegang pendapat mayoritas, katanya boleh puasa karena tidak pengkhususan, bukan karena hari Sabtunya tapi karena hari Arafahnya. Tapi saya tetap berpegang teguh pada kaidah bahwa al-hadir muqaddam al-mubih. Nah, sekarang tugas dari ana, antum pegang HP apa tidak? Berarti tidak jadi tugasnya kalau itu. Karena ini harus pakai HP. Kalau pulang kapan? Besok pulang. Kapan pulangnya? Idul Fitri. Lama dulu kalau Idul Fitri. Kapan pulangnya? Libur-libur enggak pulang, Sabtu Ahad enggak pulang. Biar satu orang enggak ada yang pegang HP di sini. Pembina. Nanti kalau pembinanya ada, coba perdengarkan kepada mereka ini diskusinya, baru pahami ya kesimpulannya saja. Dalil masing-masing dari dua ulama ini yang membolehkan dan yang melarang. Nah, itu tugas dari ana ya. Nanti dikerja, nanti insyaallah pekan depan atau pertemuan berikutnya ana akan tagih itu tugas insyaallah taala. Nanti kalau yang menjawab ana kasih hadiah insyaallah. Kalau ada hadiahnya. Toh? Insyaallah taala. Azan dulu, nanti setelah azan baru sesi tanya jawab. Thaib, tafadhalu. Silakan disiapkan pertanyaannya. Seputar materi bisa, itu lebih afdal, dan di luar materi juga tidak masalah. Seputar materi, silakan. Kalau ada seputar materi, ya silakan. Langsung. Abu Salafi. Abu Salafi, saya juga baru dengar. Allahu a'lam, anda tidak tahu. Antum dengar dari mana? Itu ustadz atau ulama itu? Ustadz zaman kita sekarang ataukah dia ulama zaman dahulu? Cocok dari buku, tapi itu antum tidak kenal juga. Coba lihat bukunya, coba. Bawa sini bukunya. Bagus antum bertanya begini, supaya antum tidak sembarangan baca. Bantahan terhadap, berat bukunya Pak ini. Firanda Dirja Abidin, ketinggian Allah di atas makhluknya, bantahan terhadap Abu Salafi. Oh ya, ini Abu Salafi yang kemarin itu yang biasa propaganda itu, apa namanya ya, pemahaman salaf. Tapi dia punya channel ini isinya itu propaganda supaya orang benci terhadap manhaj salaf. Dia dipelintir-pelintir, dipotong-potong video, macam-macam. Tapi dia banyak pengikutnya, terutama orang-orang pembenci dakwah salaf. Maka mungkin Ustaz Firanda ini bikin buku ini untuk membantah atas akidahnya ini orang. Ini sepertinya dia penuntut ilmu juga. Tapi intinya ya, kalau antum ingin membaca buku berat-berat kayak begini, boleh tapi saya tidak anjurkan. Bertadarruslah dalam menuntut ilmu, ambil. Boleh antum baca-baca saja daftar isinya dulu. Nanti justru antum pusing sendiri, pusing kepala antum nanti baca buku berat-berat kayak begini. Karena kalau rudut itu apa namanya? Itu sudah level tinggi itu dari ilmu agama. Jadi kalau antum menyibukkan diri dengan bantahan-bantahan, khawatirnya nanti antum tidak mengerti dan justru antum malah futur. Antum malah justru jadi loyo nanti dalam menuntut ilmu, karena antum ibaratnya itu
masih kecil dikasih makanan berat-berat. Antum belajarlah dulu bertahap, jangan terburu-buru. Ingat satu kaidah yang selalu ana ulang-ulang, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru sebelum waktunya tiba, maka justru dia dihukum untuk tidak mendapatkan hasilnya. Sebetulnya ini kaidah berkaitan dengan orang yang buru-buru ingin mendapatkan warisan bapaknya. Jadi bapaknya ini punya harta warisan, dia pengen dapatkan harta warisan ini cepat. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh bapaknya supaya cepat dapat warisan. Ternyata apa yang terjadi? Dalam Islam pembunuh tidak boleh mewarisi harta yang dibunuh. Itu hukumnya. Makanya di sinilah kaidahnya bahwa orang yang membunuh tidak boleh diwarisi harta yang membunuh. Man istajala qabla awani uqiba bihirmani. Maka ana sarankan untuk semua antum, bukan hanya untuk yang bersangkutan, untuk semua kita, terutama untuk saya pribadi, pelan-pelan lah dalam menuntut ilmu bertahap. Jangan terburu-buru. Pelajari ilmu-ilmu dasar, mungkinkan ilmu-ilmu dasar. Antum pelajari dulu bahasa Arab, kemudian ilmu-ilmu pokok, ilmu-ilmu alat. Setelah itu barulah antum lirik-lirik sedikit itu bantahan-bantahan terhadap, kalau ada bantahan-bantahan seperti yang tadi yang antum sebutkan. Baik. Apabila kita sudah sholat fardu dan ada orang ingin bersalaman, apakah kita tolak atau kita bersalaman? Ini dilihat pada kondisinya. Kita tahu hukum bersalam-salaman setelah sholat, merutinkannya itu bukanlah dari tuntunan Nabi SAW. Itu bagian dari bid'ah yang tidak boleh diamalkan. Karena ribuan sholat Nabi satupun tidak ada riwayat beliau mencontohkan amaliyah tersebut. Memang ada dalil umum yang menunjukkan keutamaan bersalam-salaman. Apa keutamaan bersalam-salaman? Yaitu tidaklah dua orang muslim saling bertemu lalu mereka saling bersalam-salaman kecuali apa? Ketika berpisah mereka berguguran dosa-dosanya. Itu dalil umum namanya. Tapi ketika kita ingin mengkhususkan dengan suatu amalan, yaitu setiap selesai sholat kita khususkan, setiap selesai sholat kita salam-salaman kiri kanan. Nah ini mana dalilnya? Kita tuntut itu. Kita tuntut, mana dalilnya? Adakah contohnya? Tidak ada kan? Berarti kalau gitu jangan diamalkan. Sebaik-baiknya contoh adalah contohnya mereka, dan mereka tidak mencontohkan. Maka sikap kita adalah tidak boleh mengamalkannya. Nah, namun kita kadang diperhadapkan pada suatu kondisi di masyarakat yang sudah terbiasa melakukan amaliyah ini yang tidak ada tuntunannya. Apa yang mesti kita lakukan? Maka kita katakan sekali lagi, dilihat kondisinya. Kapan kondisinya tidak bermudarat bagi kita untuk mengingkarinya, maka diingkari. Bahkan kalau perlu dinasehati. Tapi kalau kondisinya bisa menimbulkan fitnah, maka salamanlah. Jangan ditolak. Tapi pengingkarannya di dalam hati. Kalau menimbulkan apa? Fitnah. Nanti kalau antum dibully, dia macam-macam dan sebagainya, atau kemungkinan besar antum belum bisa menjelaskannya, boleh salaman dengan syarat hatinya tetap mengingkarinya. Allahu a'lam, itu yang jelas hukumnya bagi ana. Baik. Afwan Ustaz, apa hukumnya bertato? Tato ada hadis yang melaknatnya, tidak boleh. Bahkan wudunya itu tidak basah anggota wudunya dengan air. Namun bagaimana kalau dia sudah bertato dan hijrah, apakah sah sholatnya juga? Ini tidak ada sebut hijrah di sini. Orang bertato itu tidak sampai air wudhu ke dalam anggota wudunya, ke dalam kulitnya, sama dengan orang pakai kutek itu, perempuan yang pakai pewarna yang dia pakai kutek ya, tahu kutek ya? Itu biasa dipakai di kuku itu, kuteks itu ya. Itu tidak sampai air itu tidak sah wudhu kalau begitu. Nabi saja mengatakan wailul aqabi minan nar, neraka wail bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh oleh air. Bayangkan Nabi dengan nada tingginya belum mengingatkan para sahabat, itu sedikit saja tuh, bagaimana dengan tato yang begitu banyak. Nah, namun bagaimana dengan orang yang sudah hijrah dan area tatonya itu sulit untuk dia hapus? Maka kita katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kadar kesanggupan. Artinya apa? Berusaha dia sekuat tenaganya untuk menghapus tatonya. Ada alat sekarang untuk menghapus tato. Ya. Namun mungkin alat itu terbatas ya, ada mungkin juga ada yang gratis, ada yang tidak. Maka sesuai dengan batas kemampuan. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi jangan juga disetrika. Ada sebagian orang ini tidak sah, ini dia setrika ini. Itu menyakiti, itu tidak boleh. Ya, maka
bertakwalah sesuai dengan kadar kemampuan. Taib, apalagi? Fan Ustaz, apa hukumnya seorang ayah yang tidak ingin pernah menafkahi anaknya? Ayahnya berdosa dan dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat kelak ketika diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu dalil yang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu dua tanggung jawab ya yang Allah berikan kepada seorang ayah untuk keluarganya. Mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, tanggung jawab nafkah, ya, tanggung jawab membimbing keluarga dengan ilmu agama, itu tanggung jawab sebagai kepala keluarga, bukan hanya nafkah, tapi yang lebih besar lagi menjaga keluarganya dari api neraka. Namun kalau ayahnya sudah tidak memberi nafkah, tidak mengajar keluarganya agama, saya yakin ini tidak akan bisa menjawab nanti pertanyaan di hari kiamat. Taib. Apakah wudu kita sah berwudu dengan air seember, lalu kita bersama-sama berwudu dengan mencelupkan tangan masing-masing, dan adakah riwayat atau kisahnya? Begini, ini ada perbedaan pendapat dengan kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan air musta'mal itu tidak sah dipakai berwudu. Apa artinya air musta'mal? Yaitu air bekas. Ya, misalnya kita berwudu di keran, lalu percikan air wudu kita ini memerciki, atau bekas air wudu kita ini memerciki air yang ada di dalam ember. Itu air dalam ember itu tidak boleh dipakai menurut mazhab Syafi'i. Karena bagi mereka itu air musta'mal. Air musta'mal bagi mereka itu apa namanya? Tidak boleh dipakai untuk berwudu. Namun yang rajih, yang sahih, bahwa air musta'mal sah dipakai untuk berwudu karena tidak adanya dalil yang menunjukkan dilarangnya air musta'mal dipakai dalam berwudu. Karena hukum asal air itu suci, dia mensucikan sampai berubah satu di antara tiga, baunya, warnanya, dan rasa. Kapan salah satu di antara tiga ini berubah, maka tidak sah dipakai berwudu. Baik. Afwan Ustaz, apa hukumnya orang tua yang membilangi anaknya durhaka? Kalau memang benar yang dibilang, bisa jadi benar yang dibilang, berarti anaknya harus perbaiki diri. Kadang memang orang tua membilangi anaknya durhaka karena memang anaknya apa? Durhaka. Bayangkan di dalam Al-Quran mengatakan apa? Wala taqul lahumah uffin. Antum belajar di sini kitab Adabul Mufrad. Bab pertamanya bab apa? Bab berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan saking besarnya hak kedua orang tua, mengatakan ah saja nggak boleh. Apa artinya berkatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma? Jangan katakan ah. Apa maksudnya katakan ah? Misalnya begini, dipanggil, oh nak, misalnya ada anaknya si Bacok misalnya. Si Bacok mau disuruh ke pasar. Nah, si Bacok sini dulu, belikan mama dulu telur di pasar. Dede. Nah, kalimat dede, dia mau main game ini, si Bacok ini lagi sedang asik main game. Tiba-tiba mamanya panggil Ki. Nah, bilang mamanya, sini kau dulu nak, belikan mama dulu telur. Dede, sayang bisa deh. Nah, tapi dia pergi ke pasar, dia pergi belikan itu mamanya apa? Telur ke pasar. Walaupun dia pergi belikan telur, tapi dia tadi bilang apa? Dede. Itu berdosa apa tidak? Berdosa. Allah bilang fala taqul lahuma uff. Jangan bilang uff. Itu sudah durhaka di dalam Al-Quran itu hukumnya. Maka besar sekali itu hak apa? Hak orang tua atas diri kita. Tapi kalau anaknya baik-baik ji, tidak ada ji salah-salahnya, tapi dibilang durhaka, tidak berdosa aja anaknya. Ini orang tuanya jika apa yang berdosa. Karena anak baik-baik dibilang durhaka. Afwan Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan an-nahi secara definisi. Pertanyaannya Ustaz, apa itu an-nahi secara istilah? Ya, secara istilah juga saya sudah jelaskan tadi. Ya toh? Secara bahasa itu adalah tolabul kaf, ya, melarang. Itu artinya secara bahasa. Kalau secara istilah adalah ya tolabul kaf, ya, permintaan atau larangan dari yang tinggi ke yang rendah, ala wajhil isti'la, ya, dari yang tinggi dan rendah, yaitu dari Allah kepada hambanya atau dari Rasul kepada umatnya. Itu namanya ala wajhil isti'la. Bisighatin makhsusah, dengan bentuk yang khusus. Seperti yang kita sebutkan bentuk-bentuk khususnya tadi, ada kata-katanya la nahiyah, jangan kamu lakukan, atau haram atas kamu melakukan ini, atau jangan dekati ini, dan seterusnya. Itu sighah makhsusah namanya. Baik, sudah disebutkan tadi. Apa hukumnya menyilangkan jari jemari, tasbik namanya itu, menyilangkan jari jemari tasbik.
Karena saya pernah lihat di video seorang ustadz melarang demikian. Bukan ustadz yang melarang, ini Nabi yang melarang. Nabi melarang tasbih dilakukan ketika selesai sholat atau menjelang sholat. Memang ada hadis larangannya. Tasbih seperti ini. Menunggu sholat kita misalnya kita kasih begini jari-jari itu tidak boleh. Afwan Ustaz, apa hukumnya zikir berjamaah? Zikir berjamaah ini adalah bid'ah yang pertama yang terjadi di dalam Islam setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika Rasulullah baru-baru wafat, ada sekelompok orang di negeri Syam, ya, di suatu masjid yang dikomando oleh seorang pemimpinnya untuk melakukan zikir jamaah. Mereka menggunakan batu. Dia bilang sabbihu miha wa hallilu mi'ah wa kabbiru mi'ah. Ya, baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Diikuti oleh jamaahnya dengan menghitungan batu. Oleh Muawiyah dilihatlah hal ini sangat mengherankan karena di masa sahabat tidak ada hal seperti ini diajarkan oleh Nabi. Tapi Muawiyah punya adab. Walaupun beliau adalah seorang sahabat penulis wahyu, beliau ini tidak lancang mendahului Abdullah bin Mas'ud yang lebih senior dari sisi ilmu daripada beliau. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu beliau adalah gubernur negeri Syam, datang menuju Abdullah bin Mas'ud untuk melaporkan peristiwa ini. Lalu pergilah mereka berdua mengingkari. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Madza ladzi taf'aluna hadza? Apa yang kalian lakukan ini? Rasulullah baru saja meninggal, belum kering ya barang-barang beliau, artinya baru saja meninggal. Kalian sudah melenceng dari agama. Lalu dijawablah seorang pemimpin mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Lalu apa kata Abdullah bin Mas'ud? Betapa banyak kam muridil khair la yajidhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Coba perhatikan, tujuannya baik, niatnya juga baik, amalannya kelihatannya juga baik, zahirnya baik, zikir kok, masa jelek zikir. Cuman masalahnya apa kata Ibn Mas'ud? Beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Kalian sisa ikuti saja tuntunan Nabi. Wa la tabtadi'u, jangan kalian buat-buat lagi perkara bid'ah, perkara baru. Wa qad kufitum, kalian sudah dicukupi. Artinya Nabi meninggal, agama sudah selesai. Agama sudah cukup, sudah sempurna. Lalu beliau mengatakan suatu kata-kata yang ditulis dengan tinta emas sejarah. Apa kata beliau? Iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam perkara sunnah, karena perkara sunnah itu tidak ada yang berlebih-lebihan. Sederhana dalam perkara sunnah khairun, lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Kasih contoh, orang sholat 2 rakaat qobliyah atau ba'diyah, mana lebih besar pahalanya daripada orang sholat 1000 rakaat di malam nisfu Sya'ban, misalnya sholat alfiyah itu 1000 rakaat loh. Mana lebih besar pahalanya? 2 rakaat. Kenapa? Ada tuntunannya. Alfiyah itu bid'ah, justru dia berdosa melakukan itu, bukan lagi berpahala karena tidak ada tuntunannya. Makanya di zaman Abdullah bin Sirin, di seorang ulama tabi'in, ada seorang ahli ibadah tapi jahil. Dan ini kondisi kebanyakan ahli ibadah ya. Mereka cuma taunya ibadah, kata mereka jangan menuntut ilmu, jangan usah duduk di majelis ilmu, itu mengeraskan hati, kita ibadah saja. Nah, ini modelnya. Kalau orang cuma ibadah saja, jahil, dia tidak tahu hal-hal yang dilarang dalam ibadah. Makanya kita bahas ini, bab larangan ini penting. Kata Abdullah bin Sirin, jangan kamu sholat di waktu ini, jangan kamu sholat, dilarang oleh Nabi sholat. Lalu orang ini ngeyel, tidak mau dia dilarang. Wahai Abdullah bin Sirin, apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya sholat? Coba lihat, dia tantang Abdullah bin Sirin ya. Padahal ini ulama besar, tapi dia beradab juga karena dia tahu ini ulama. Dia bilang tidak. Dia bilang Abdullah bin Sirin tidak. Allah tidak menyiksamu karena sholatmu, akan tetapi Allah menyiksamu karena kau menyelisih tuntunan nabimu. Coba bayangkan, semua bid'ah seperti itu. Zikir jamaah, oh Allah tidak menyiksamu karena zikir jamaahmu itu, tapi karena kau menyelisihi tuntunan Nabi. Karena zikirmu Allah tidak siksa kamu, tapi karena apa? Kau menyelisih tuntunan nabimu. Nah, itu jawaban untuk semua ahli bid'ah ya. Taib. Apakah maulid bid'ah? Nasami? Apa lagi? Nasami, coba kapan munculnya ini maulid? Di zaman dinasti Fatimiyah, orang Syiah ini yang melakukan maulid. Antum melakukan maulid, antum mengikuti tradisi orang Syiah yang bahkan imam mazhab yang 4 saja tidak mengenal ini maulid.
Makanya siapa yang bisa mendatangkan perkataan salah satu dari imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik tentang hukum maulid, ana kasih hadiah besok pertemuan berikutnya. Siapa yang bisa mendatangkan perkataan mereka tentang hukum maulid, ana kasih hadiah. Dan tidak akan datang antum. Kenapa? Karena belum ada maulid di masa mereka. Belum ada maulid di masa mereka. Maulid itu datangnya belakangan, orang Syiah yang membuatnya, dan mereka membuat 6 maulid. 6 maulid, bukan cuma maulid Nabi yang mereka rayakan pada masa itu. Pada waktu mereka memerintah atau di saat mereka menguasai Mesir, dinasti Fatimiyah atau dinasti Ubaidiyah, ada 6 bid'ah yang mereka bikin, 6 perayaan maulid. Pertama maulid Nabi, yang kedua maulidnya Ali, yang ketiga maulidnya Fatimah, yang keempat maulidnya Hasan, yang kelima maulidnya Husain, dan yang keenam adalah maulidnya pemerintah setempat yang pada saat itu menguasai pemerintah, yang saat itu berkuasa. Itu 6 maulid yang mereka rayakan pada saat itu, dan ini yang diikuti, dan itu juga diakui oleh petinggi-petinggi orang-orang yang merayakan maulid itu. Coba lihat apa namanya ceramah Kiai siapa lagi itu, Kiai Said Agil tentang sejarah maulid, itu dari situ asal-muasal, dan itu tersebar sudah di mana-mana di medsos, antum lihat itu. Itu memang dari tradisi orang Syiah yang kita ikuti itu, yang merayakan maulid itu. Nah, mungkin secara historinya itu kita bahas. Sekarang kita tinjau secara hukum, secara ilmiahnya. Mereka bilang begini, Ustadz itu kan maulid baik, Ji. Tujuannya mencintai Nabi, Ji. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Itu Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab ini adalah hari kelahiranku. Jadi Nabi merayakannya dengan berpuasa. Siapa yang bisa jawab itu? Dia bilang Nabi merayakan maulid dengan berpuasa. Ketika ditanya puasa Senin, beliau jawabnya ini hari kelahiranku. Siapa bisa jawab itu? Syubhat. Syubhat ini karena seolah-olah betul juga Nabi sendiri juga merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Kita kan tidak bikin acara-acara maksiat, kita mengkaji sirah, mengkaji sejarah hidup Nabi, kajian, kan tidak apa-apa kalau begitu. Nabi saja merayakannya dengan puasa. Ayo, siapa yang bisa bantah itu syubhat? Taib. Anda bantu untuk membantah syubhat ini. Syubhat ini selemah sarang laba-laba. Kenapa? Karena ini sangat unik ya. Dalil yang dipakai untuk melarang justru dipakai untuk menjadikan alasan untuk bermaulid. Nah, ini uniknya maulid itu begitu. Saya kasih contoh itu tadi. Mestinya dalil itu untuk atas mereka itu dalil, bukan untuk mereka. Kenapa saya katakan begitu? Kan mereka bilang Nabi ketika ditanya puasa hari Senin, itu Nabi menjawab itu adalah hari kelahiranku. Jadi beliau puasa dengan merayakannya dengan puasa gitu. Kita katakan kalau betul itu hari raya, perayaan, boleh enggak orang puasa di hari raya? Pertanyaannya ditanya balik, bolehkah orang berpuasa di hari raya? Boleh apa tidak puasa di hari raya? Antum tadi sudah bahas hukum puasa di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Boleh apa tidak orang puasa di hari raya? Tidak boleh. Justru ini adalah dalil bahwa Nabi mengatakan itu bukan perayaan dengan beliau berpuasa. Karena itu bukan hari raya, makanya beliau berpuasa. Karena sudah ma'ruf bahwa hari raya tidak boleh puasa. Adakah orang puasa di hari raya? Nabi puasa beliau, berarti bukan hari. Sudah. Oh, dia bilang, Ustaz itu bentuk kecintaan terhadap Nabi. Nah, itu syubhat lagi. Antum cinta tidak kepada Nabi? Cinta, kalau gitu antum maulid. Kalau antum tidak maulid, tidak cinta kepada Nabi. Gimana itu antum membantahnya itu? Jadi semua orang tidak maulid tidak cinta kepada Nabi. Gimana cara bantahnya itu? Makanya mereka sering mengatakan itu seluruh negara di dunia maulid kecuali di tempat lahirnya Nabi, di tempat meninggalnya Nabi. Tidak ada maulid. Coba aneh toh? Seluruh negara di dunia maulid kecuali Mekah dan Madinah tidak maulid. Padahal di situ tempat Nabi dilahirkan dan beliau wafat. Tidak ada perayaan maulid di situ. Pertanyaannya sekarang, apakah betul orang yang tidak maulid itu tidak cinta kepada Nabi? Bagaimana cara membantah ini syubhat? Ini syubhat semua ini karena seolah-olah sekilas benar. Tapi kalau kita dalami lagi semakin jelas itu tidak benar. Jawabannya sederhana sekali. Pertanyaannya adalah, kalau ini dikatakan indikasi cinta, ini yang tadi saya bilang, justru ini dalil untuk membantah mereka, bukan dalil untuk dipakai maulid. Justru dikatakan bahwa kalau kau memang cinta kepada Nabi, ikuti tuntunan Nabi, bukan kau dengan menyelisih tuntunan Nabi. Sekarang pertanyaannya, ada faktor pendorong ini di masa Nabi?
di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa tabi'un, bahkan di masa imam yang 4 saya ceritakan tadi sama antum. Ada faktor pendorong ini di masa mereka? Ada, yaitu cinta kepada Nabi, faktor pendorong. Ada faktor penghalang yang menghalangi mereka untuk merayakan Maulid? Tidak ada. Lalu mereka Maulid apa tidak? Tidak. Masa kita tuduh sahabat tidak cinta Nabi? Yang benar saja. Masa kita tuduh tabi'in tidak cinta Nabi? Masa kita tuduh imam yang 4 tidak cinta Nabi? Di masa mereka ini loh, yang sudah ratusan tahun di masa Nabi ini. Tidak ada. Orang Syiah yang merayakan itu Maulid. Dan itu menyelisih tuntunan Nabi sendiri. Kenapa? Karena dalam Islam cuma dikenal 2 perayaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi perayaan itu ibadah. Ada dalilnya. Jadi ketika sahabat melakukan perayaan di Madinah, mereka ditanya oleh Nabi, apa yang kalian lakukan ini? Ya Rasulullah, kami membuat perayaan ini dan itu. Langsung Nabi mengatakan, saya ganti kalian dengan 2 perayaan lebih baik daripada itu. Itulah Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya dinamakan hari raya karena dia sesuatu yang berulang setiap tahunnya. Makanya dinamakan hari raya. Ada ya'udu idan, sesuatu yang berulang. Setiap 12 Rabiul Awal orang Maulid. Setiap 1 Muharram orang perayaan tahun baru Hijriah. Setiap 17 Ramadan nuzul Quran, perayaan nuzul. Itu berulang tiap tahunnya. Ini perayaan-perayaan ini dari mana dalilnya? Ini yang kita tanyakan. Maka kalau kita tidak mau berpatokan kepada dalil, kita bikin-bikin sendiri, maka dari itu akan lahir banyak-banyak perayaan di dalam Islam. Coba hitung, kira-kira ada berapa perayaan dalam Islam? Coba kita hitung ya. Perayaan Idul Fitri, Idul Adha, perayaan apa lagi? Tahun baru Hijriah, perayaan apa lagi? Nuzul Quran, perayaan Isra Mi'raj, perayaan Nuzul Quran, Maulid Nabi, perayaan ulang tahun, perayaan apa lagi? Ada 8 perayaan. Tambah lagi, tambah semua lo. Hah? Apa? Perayaan kemerdekaan itu diperselisihkan. Perayaan kemerdekaan itu kan perkara dunia, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena itu hukum asalnya boleh. Perayaan yang berkaitan dengan perkara dunia. Ini yang berkaitan dengan agama ini. Perayaan apa lagi? Isra Mi'raj sudah ada 8 kita pegang ini perayaan. Bayangkan Islam setahun kita merayakan 8 perayaan. Apa lagi? Sudah habis? Ada perayaan lain? Perayaan tahlilan. Oh ya, betul, perayaan kematian. Tahlilan itu bukan perayaan itu, karena tidak setiap tahun orang melakukan tahlilan. Tahu artinya perayaan? Perayaan itu berulang setiap tahun. Tapi ada namanya perayaan kematian yang dinamakan dengan bukan tahlilan. Haul. Tahu haul? Peringatan kematian. Jadi setiap itu ada haulnya, ya. Peringatan kematian tiap tahun itu. Ada namanya haulan. Haul itu baru peringatan kematian. Kalau tahlilan tidak, dia itu hari ke-7, ke-40 dan seterusnya. Itu tidak tidak setiap tahun dia berulang. Tapi kalau yang haul ini, ini baru. Ini ya. Ada 9 perayaan. Bayangkan itu banyaknya itu perayaan yang tidak ada yang kalau kita tidak berpatokan kepada hadis Nabi, banyak kreasi-kreasi di dalamnya. Nah, ini adalah berkaitan dengan hukum zikir berjamaah, kita sudah tahu, dan begitu juga Maulid sudah tahu hukumnya. Baik. Kita biasa sampai jam 8. Oke. Bagaimana cara menasihati seorang teman untuk menuju kebaikan? Namun hatinya sangat keras. Doakan dia hidayah. Dan jangan kita menghukumi orang selama dia masih hidup, masih ada kemungkinan untuk dia dapat hidayah. Siapa yang menduga Umar bin Khattab akan dapat hidayah? Padahal beliau ingin membunuh Nabi SAW. Siapa yang menduga Amr bin As mendapat hidayah? Padahal beliau mengatakan tidak ada manusia yang paling kubenci ketika sebelum Islam melebihi Nabi. Namun setelah beliau masuk Islam, tidak ada manusia yang lebih kucinta daripada Nabi. Manusia, tidak ada yang tahu. Siapa yang menyangka bahwa Abu Thalib tidak dapat hidayah? Padahal beliau itu orang yang paling membela Nabi, paling dekat nasabnya dengan Nabi. Tapi hidayah di tangan Allah. Maka kita jangan putus asa, doakan selalu. Itu yang biasa kita tinggalkan. Kita hanya melakukan sebab, kita bersandar pada sebab, tapi kita tidak bersandar kepada yang membuat itu sebab, itu Allah. Kita ajak dia ke taklim, betul kita ceramai dia, betul kita nasihati dia, itu betul itu semua itu. Tapi itu hanya sebab. Yang paling penting daripada itu semua apa? Yang paling penting daripada itu semua adalah bersandar kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikkan hati
manusia. Jadi yang paling penting di sini jangan lupa doakan saudara antum itu. Doakan dia selalu, doakan. Bagaimanakah atau seperti apakah orang yang berlebihan dalam agama? Ya, berlebihan itu ada dua model. Ada yang terlalu berlebihan, ada yang terlalu kekurang-kurangan. Yang benar itu di pertengahan. Makanya Nabi Umar bin Khattab marfu'an dari Nabi SAW beliau mengatakan, nah Nabi SAW anil gulu, Nabi melarang iyyakum wa gulu, waspada kalian terhadap berlebihan dalam agama. Innama ahlakal ladzina min qablikum al-gulu, yang membinasakan orang sebelum kalian adalah al-gulu. Apa modelnya gulu? Banyak. Gulu itu definisinya apa? Yang keluar dari tuntunan syariat, itu gulu namanya. Contoh, orang yang melakukan dosa besar di dalam Islam dihukumi kafir apa tidak? Misalnya ada orang berzina, ada orang makan riba, ada orang mabok, dia muslim apa tidak? Masih muslim. Dia ketika melakukan dosa itu masih muslim atau tidak? Masih muslim. Maka siapa yang mengkafirkan mereka itu dinamakan gulu. Yang mengatakan mereka ini kafir, pelaku dosa besar ini kafir, maka itu dibilang gulu. Nah, ini gulu contohnya. Taib. Tapi kalau ada orang bercadar misalnya, dia bercadar padahal banyak perempuan juga menutup aurat. Dia bilang, gulu sekali nih, cukup jilbab segitiga mau saja. Apakah orang bercadar dibilang gulu? Tidak. Kenapa tidak dibilang gulu? Kan orang pakai berjilbab besar juga dikatakan menutup aurat dia juga. Kenapa yang harus ditutup itu muka? Kan istilahnya cukup dengan memakai jilbab panjang saja, atau jilbab segitiga, atau jilbab open cup itu langsung tarik langsung dilempar. Ada tuh jilbab open cup namanya itu. Jadi dipasang gampang buka, gampang dipasang itu. Open cup namanya itu. Nah, gulu apa tidak itu orang pakai cadar? Ya tidak, karena itu tuntunan syariat. Semua syariat Islam itu tidak ada yang gulu. Maka yang gulu itu kalau dia menyelisih syariat, selama itu tuntunnya sesuai dengan syariat, maka itu tidak boleh dikatakan gulu. Orang salat 5 waktu di masjid gulu apa tidak? Tidak, tapi banyak orang mengatakan itu gulu. Dia bilang kamu biasa-biasa saja lah beragama, jangan terlalu gulu, jangan terlalu ekstrim, ya, jangan terlalu ekstrim beragama. Bagaimana itu? Biasa ndak sholat, ya kan? Kan biasa-biasa saja. Dia bilang dah, biasa ndak puasa, biasa ndak pakai jilbab. Itu bagi mereka biasa-biasa saja. Jadi gulu itu tergantung sudut pandang siapa. Baik, afwan Ustaz, apa hukumnya? Apa ini? Kita mengganggu apa ini? Teman ya, maksudnya bagaimana ini? Apakah kita mengulangi sholat? Maksudnya temannya mengganggu dia sholat. Nah, terus apakah kita mengulangi sholat kita atau tidak? Kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, seperti dia ketawa misalnya, batal sholatnya, dia ulangi sholatnya. Dan temannya ini berdosa yang mengganggu. Nah, apa hukumnya main game lalu melalaikan sholat? Nah, samiyah, berdosa. Apalagi? Itu jelas nih jawabannya. Hah? Ini yang saya tahu ini yang bertanya ini tujuannya bukan untuk bertanya tapi untuk menyinggung temannya. Bagus caranya menasihati temannya ini. Jadi mudah-mudahan temannya dapat hidayah. Mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Saya kira cukup habis pertanyaan. Naktafi bihadzal qadar. Summa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.